pagi, Bapak Ibu. Di acara Lentera Pagi pada saat ini, kita mengetahui bersama bahwa dunia saat ini sedang berduka. Dunia saat ini sedang menangis karena penyerbuan oleh Rusia terhadap Ukraina. Dan pada saat ini kita akan mendasari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus 4. Kitab Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan demikian, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, peperangan yang terjadi di Ukraina karena diserbu oleh Rusia, semua tidak kita kendaki. Tuhan juga tidak menghendaki hal itu terjadi. Karena peperangan adalah yang menjadi korban siapa? Kalah menang semua jadi korban. Khususnya para anak-anak yang mereka tidak tahu apa-apa. Para perempuan, para ibu, mereka yang tidak tahu apa-apa. Para lansia yang tidak punya daya apa, mereka jadi korban peperangan. Nah, sekarang kita mencari akar peperangan didasarkan oleh Alkitab. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Sengketa dan pertengkaran di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu dan saling berjuang di dalam tubuhmu? Pertengkaran, perselisihan, sengketa datangnya dari hawa nafsumu dan saling berjuang di dalam tubuhmu. Jadi kita berjuang dalam tubuh hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Itulah terjadi pertengkaran, penyebab sengketa. Lalu ayat kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperoleh. Lalu kamu membunuh. Ya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kita tidak mendapatkan apa yang kita kendaki, tidak kita peroleh, lalu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, yaitu perang. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu terlebih daripada itu, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, justru yang terjadi di Ukraina adalah dua-duanya berlatar belakang orang Kristen, warga gereja, sama-sama. Tapi kenapa terjadi
sampai mengguncangkan dunia. Kita melihat pengungsian yang sangat banyak, lebih-lebih di sana masih musim dingin. Anak-anak yang meninggal, anak yang mati, yang menderita kelaparan, semua apa? Ya karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan para pemimpin negara dunia ini yang terlibat, yang menyebabkan peperangan. Kamu mengingini sesuatu, kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, perang. Kamu iri hati, jelas dasarnya. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena kamu tidak berdoa, ya justru itulah kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Tetapi awas, ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kita berdoa, tapi untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya Tuhan, berilah kami kemenangan agar pihak lain kalah dan banyak korbannya. Demikian juga dari pihak lain. Dan itulah berdoa yang salah. Dan itu yang terjadi dalam situasi kondisi pada saat ini. Marilah kita diingatkan dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, supaya tidak terjadi perselisihan, pertengkaran, sengketa karena hanya hawa nafsu, karena iri hati, dan karena tidak berdoa. Kalau berdoa pun hanya untuk memuaskan nafsu kita, dan itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya kita berdoa perdamaian untuk Ukraina dan Rusia. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh merasa iba melihat peperangan yang terjadi di Ukraina, yang melibatkan ribuan tentara, ribuan relawan masuk ke Ukraina oleh tentara Rusia. Engkau tidak menghendaki peperangan, dan kami semua tidak menghendaki peperangan, karena yang terjadi adalah suatu malapetaka kemanusiaan yang sangat dahsyat. Untuk itu kami boleh berdoa, kiranya Roh Kudus berkarya kepada para pemimpin yang terlibat peperangan persian sengketa yang ada di Ukraina, yang ada di Rusia, peperangan yang sungguh dahsyat sampai kami tidak mampu melihat, karena kami tidak bisa melihat penderitaan kemanusiaan yang sangat luar biasa itu. Kiranya Roh Kudus hadir untuk mendamaikan semua pihak, dan kami selalu berdoa untuk Ukraina, dan kiranya perdamaian antara Ukraina dan Rusia boleh terjadi karena cinta kasih pekerjaan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, beraktivitas. Tuhan memberkati kita, dan jangan lupa menggunakan masker, protokol kesehatan, agar kita boleh melindungi diri kita dan kita juga melindungi sesama kita. Tuhan beserta kita.